Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramawati dari kelas 10 agama. Di sini saya menjelaskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq dalam Al-Quran khususnya merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu itu sedang bertafakur di Gua Hira. Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Alaq artinya segumpal darah. Ayat pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang bersifat umum, baik yang mengangkut ayat Al-Quran dan ayat yang terjadi di alam. Ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa keadaan alam semesta. Penjelasan surat Al-Alaq 1-5. Ayat pertama berisi perintah untuk belajar menuntut ilmu. Yang kedua, Allah SWT menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Yang ketiga, terdapat dua pengertian pokok, yaitu perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah SWT yang maha mulia. Oleh karena itu, Islam mendidik umatnya agar menjadi umat yang pandai sehingga bisa memahami ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat yang keempat, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia mengajar manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku. Namun setelah digunakan oleh manusia bisa dipahami secara orang lain. Dengan pena manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Yang kelima, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak diketahuinya. Asbabun Nuzul surat Al-Alaq 1-5. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Surah Yusuf ayat 76. Tafsir Quran surat Yusuf ayat 76. Setelah kafilah kembali lagi ke Mesir dan menghadap Yusuf, ia mulai memeriksa karung-karung mereka semuanya dan yang terakhir diperiksa adalah karung Bunyamin. Sengaja beliau berbuat demikian untuk menutupi taktiknya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang dikehendakinya, baik berupa ilmu maupun keimanan, dan memperlihatkan pula jalan kebenaran untuk mencapai maksudnya. Asbabun Nuzul. Dengan makna ayat sebelumnya yang menceritakan sayembara dari raja bagi yang berhasil menunjukkan bukti siapa yang telah mencuri piala emasnya, maka akan diberi hukuman langsung oleh orang yang dicuri. Surah Al-Imran ayat 90-91. Tafsir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya, dan dalam pergantian malam dan siang malam ada perbedaan waktu keduanya dalam memanjang dan memendek benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah bagi orang yang mempunyai akal-akal yang selamat. Asbabun Nuzul, yaitu diawali kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka para kaum Quraisy bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan dan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, serta mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Surah Al-Isra ayat 36. Tafsirnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kami mempunyai tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pemiliknya akan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu apakah yang diperbuat dengannya. Asbabun Nuzul. Allah memberikan tuntunan bagi manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang ia tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang itu. Menurut
Qatadah bahwa janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya, atau kamu katakan bahwa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya, atau kamu katakan bahwa kamu mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Surat Ar-Rahman ayat 1-4 adalah surat yang ke-55 diturunkan di Makkah. Tafsir Surat Ar-Rahman. Surat yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman yang menunjukkan luasnya rahmatnya, meratanya ihsannya, banyaknya kebaikannya, dan luas karunia-Nya. Allah SWT menyebut sesuatu yang menunjukkan rahmatnya dan asar pengaruhnya yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya berupa nikmat-nikmat agama, dunia maupun akhirat, dan setelah itu Allah SWT mengingatkan manusia dan jin yang mendapatkan nikmat itu agar bersyukur kepadanya. Asbabun nuzul diturunkan untuk menjawab tuduhan orang-orang kafir Makkah kepada Nabi SAW yang beranggapan bahwa beliau telah diajari seseorang tentang Al-Quran. At-Taubah ayat 122. Tafsir At-Taubah ayat 122. 1. Tidak semuanya harus ke medan perang. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW. 2. Tafaqquh fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. 3. Misi dakwah dan tarbiyah, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Asbabun nuzul. Ayat ini tidak ada tuntutan bagi orang-orang beriman dan semuanya berangkat berperang menyertai setiap ada utusan di medan peperangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.